Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Junjung Nurganti dan Ibu Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem tingkat dan non-tingkat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lailatul Hidayah, yang kedua, Laili Amalia Rahmawati, yang ketiga, Lidanatu Ilmin, dan yang keempat, Lili Indriati. Yang pertama, sistem tingkat. Sistem tingkat berlandaskan pada suatu pandangan bahwa peserta didik memiliki banyak kesamaan dalam banyak hal. Sistem tingkat lebih mengarah pada pembelajaran klasikal, yakni di mana pembelajaran konvensional dilakukan seperti biasa, dengan menganggap bahwa peserta didik mempunyai kemampuan yang tidak berbeda, sehingga peserta didik yang satu dengan lainnya mendapatkan kesamaan pelajaran serta dengan cara yang sama pula dalam satu kelas sekaligus. Tujuan diberlakukannya sistem tingkat. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi peserta didik dalam pencapaian belajarnya. Yang kedua, karena adanya asumsi tentang kesamaan potensi peserta didik yang kemudian dikelompokkan dalam tingkat yang sama sehingga dapat memudahkan pemberian layanan yang sama kepada masing-masing peserta didik. Selanjutnya, sebagai bentuk efisiensi dalam sistem pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Lalu hal yang menjadi pertimbangan dalam kenaikan tingkat prasyarat menurut Imron, yang pertama, prestasi peserta didik yang bersangkutan, yang kedua, waktu kenaikan tingkat, dan yang ketiga, persyaratan administratif sekolah. Selanjutnya, kelebihan sistem tingkat. Menurut Imron tahun 2006, yang pertama, dapat berguna sebagai alat penerapan peserta didik. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan rasa sosial peserta didik. Dan yang keempat, pengelolaan administrasi tidak sulit. Sedangkan kekurangan sistem tingkat menurut Imron yang pertama, anak tidak naik tingkat akan berjumpa dengan masalah akademis dan psikologis. Yang kedua, peserta yang memiliki potensi kepintaran yang lebih tinggi akan tidak sabar menunggu peserta didik yang memiliki potensi kepintaran yang lebih rendah. Yang ketiga, kurangnya rasa kompetisi. Dan yang keempat, sekedar menguntungkan kemajuan peserta didik yang menengah. Selanjutnya, sebab peserta didik tidak naik tingkat. Menurut Imron, dalam Kusmaningrum tahun 2019 mengemukakan bahwa tidak naik tingkat merupakan suatu keadaan bahwa peserta didik tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi disebabkan oleh nilai yang dicapai peserta didik berada di bawah nilai rata-rata kelas yang sudah ditetapkan oleh suatu sekolah. Peserta didik tidak naik tingkat memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif yang pertama, peserta didik diberi peluang untuk lebih memahami mata pelajaran yang kurang dipahami yang telah didapatkan di tingkat yang sebelumnya. Yang kedua, dapat menolong peserta didik untuk menangani kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga, membantu mengancam peserta didik agar menjadi peserta yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya, segi negatif yaitu mengalami permasalahan pada psikologis peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu masalah remedi pada peserta didik yang tidak naik tingkat. Menurut Imron mengemukakan bahwa dengan cara khusus remedi secara akademik kepada peserta didik yang tidak naik tingkat antara lain, yang pertama, membantu peserta didik yang bersangkutan untuk mengenali penyebab terjadinya tidak naik tingkat. Selanjutnya, mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua, menolong peserta didik yang demikian ini untuk merencanakan kegiatannya, termasuk kegiatan belajarnya. Yang ketiga, memberikan latihan-latihan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami mata pelajaran yang dirasa peserta didik sulit untuk dimengerti. Sementara itu, remedi yang dapat diberikan kepada peserta didik yang tidak naik tingkat secara psikologis menurut Imron antara lain, yang pertama, memberi pemahaman kepada peserta didik bahwasanya ia naik tingkat, tetapi hanya saja waktunya berbeda dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, memberi pemahaman agar peserta didik sadar bahwasanya dalam kondisi seperti ini, jika ia dinaikkan, maka pada tingkat berikutnya dikhawatirkan akan menyulitkan dirinya. Yang ketiga, memberi peserta didik yang bersangkutan terapi psikologis jika terbukti mengalami gangguan psikologis. Sistem non-tingkat.
Sistem non-tingkat dikembangkan dan berdasarkan dengan pandangan psikologis, yang menyatakan meskipun peserta didik berada dalam kondisi yang sama, tetapi dalam kenyataannya tidak ada yang sama persis. Pasti ada perbedaan di antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, sistem non-tingkat lazim menggunakan pembelajaran yang bersifat individual. Tujuan diberikan sistem non-tingkat yang pertama adalah agar peserta didik dapat berkembang sendiri dengan optimal. Peserta didik juga dilatih untuk mempunyai sifat kemandirian dalam dirinya seperti mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, untuk mengatur peserta didik agar dengan pandainya menyelesaikan studinya, dan peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengambil paket program yang akan ditempuh dalam satu semester. Selanjutnya, kelebihan sistem non-tingkat. Yang pertama, peserta didik dapat berkembang secara seoptimal mungkin. Yang kedua, peserta didik diizinkan mengambil paket sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan program sesuai dengan capaian individu. Yang keempat, peserta didik dilatih mandiri. Kekurangan sistem non-tingkat yang pertama, peserta didik lebih banyak mencapai prestasi secara individual. Yang kedua, penasihat akademik memiliki peran penting. Yang ketiga, sulit dalam pengadministrasiannya. Baik, selanjutnya penyelenggaraan sistem kredit semester dalam kurikulum 2013. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan pemberian keleluasaan kepada sekolah untuk menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, menyatakan bahwa sistem kredit semester dipersiapkan untuk memberikan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mempelopori pengelolaan kurikulum dengan menerapkan sistem SKS sebagai suatu perwujudan konsep belajar tuntas yang memfasilitasi dirinya untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan sistem SKS antara lain, yang pertama, memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua, penyelenggaraan SKS dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem SKS antara lain, yang pertama, siswa dapat menentukan sendiri beban belajar dari mata pelajaran yang akan diikuti dalam tiap semester. Yang kedua, siswa dengan kemampuan dan kemauan tinggi dapat mempercepat waktu penyelesaian studinya. Yang ketiga, siswa akan terdorong untuk memberdayakan diri dalam proses belajar yang dilakukan secara mandiri. Yang keempat, siswa lebih fleksibel dalam mengatur cara belajarnya. Dan yang terakhir, siswa memiliki kesempatan dalam menentukan kelompok belajarnya. Selanjutnya, penyelenggaraan sistem akselerasi, cerdas istimewa, dan berbakat istimewa. 1. Sistem akselerasi. Pendidikan akselerasi tercantum pada pasal 117 Rancangan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan efektifnya. Yang kedua, memenuhi asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik. Yang keempat, menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat untuk menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. Tujuan khusus. Yang pertama, memberi penghargaan kepada siswa yang mampu menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memacu siswa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosionalnya secara berimbang. Prinsip pelaksanaan. Yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan dan terjadi secara serentak. Yang ketiga, emosi positif sangat membantu pelajaran. 2. Cerdas istimewa dan berbakat istimewa.
Siswa cerdas istimewa atau berbakat istimewa tergolong siswa yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga siswa JIBI harus memiliki perlakuan dan penanganan khusus dengan alasan yaitu siswa JIBI memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, daya pikir kreatif, memiliki komitmen terhadap tugas, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam meraih prestasi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 4 mengatakan bahwa setiap warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Karakteristik siswa JIBI. Yang pertama, mampu membaca lebih banyak dan cepat pada usia lebih muda. B. Memiliki kosakata yang luas. C. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. D. Memiliki minat yang tinggi terhadap suatu masalah. E. Memiliki inisiatif yang tinggi. F. Mampu bekerja secara mandiri. G. Mampu menyampaikan ide dengan baik. H. Berwawasan luas dan pikiran terbuka. I. Mampu fokus dalam waktu yang cukup lama. C. Berpikir kritis. K. Senang mencoba hal-hal baru. L. Memiliki imajinasi yang kuat. M. Tidak cepat puas dengan prestasi. N. Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Dari karakteristik di atas, maka siswa JIBI dapat menerima kurikulum yang berbeda, yang meliputi 1. Penyusunan target belajar yang lebih tinggi. 2. Penerapan metode belajar higher level of thinking, yang meliputi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Yang ketiga, pemilihan materi yang menarik dan menantang. Yang keempat, tugas yang diberikan pada siswa JIBI harus bersifat menantang dan menstimulasi pemikiran kreatif siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.